di konten gue ini gue bakalan ngajak kalian buat ngebahas hal-hal horor yang mungkin kalau dibahas bareng-bareng itu menarik gitu. Di video gue baru yang ini, gue bakal bacain cerita horor yang berjudul Oma Jejer Telu. Yang kalian lihat sekarang, ini gue udah selesai ngedit videonya. Dan gue menemukan beberapa suara aneh. Suara aneh itu suara apa, Bim ya? Cewek ya? Suara cewek ya? Cewek, anak kecil, bapak-bapak yang masuk ke rekordan video gue. Ini demi Allah gue nggak bohong, gue nggak ngedit suaranya dan bener-bener itu pas gue record nggak ada siapa-siapa. Posisi gue lagi sendirian di rumah. Jadi teman gue ini nanti nggak ada di video, dia cuma nemenin gue buat opening aja karena pas gue lagi ngedit sendirian, ketika gue notice ada suara itu, gue langsung manggil dia buat nemenin gue kesini karena gue takut. Tadi kan gue bilang ada 3 suara ya, 3 suara yang aneh yang masuk di video gue dan suaranya ini aneh ya, serem banget sumpah. Kalau dengerin tuh kayak creepy gitu loh. Dia tuh suaranya dia ngapain sih Bim? Dia ngomong apa sih, kayak napas ya atau gimana sih? napas iya sama Kayak ngomong gak jelas kayak gitu. di lagu ini, lagu Ed Sheeran, Speaking of Love. Ya kayak gitu lah. Ya, kayak jadi suaranya itu kayak niban suara gue gitu loh. Ya. Jadi dia tuh bersuara pas gue ngomong. Ya. Betul. Nah, suara itu muncul pas gue lagi ngomong. Satu suaranya kalian bisa dengerin sekarang. Langsung aja kalian pencet di menit ke di menit ke 26 detik 15 sampai 20. Nah, kalian dengerin baik-baik di situ ya. Dan sebelum gue ngebahas 2 suara lainnya, gue pengen kalian dengerin ceritanya dulu. Karena ini ceritanya juga lumayan serem ya. Cerita ini ya diambil dari kisah nyata yang gue ambil dari akun Twitter @simplem8135583. Ini agak ribet ya nickname ya. Dan sekali lagi gue kasih tahu kalau cerita ini cerita nyata. Jadi gue nggak mau ngomong itu suara dari mana. Kalian bisa cek sendiri di menit yang tadi gue sebutin. 2 suara lainnya bakal gue jelasin di akhir video, karena gue bakalan memperjelas lagi suaranya kalau kalian nggak denger. Jadi nggak usah lama-lama lagi, simak ceritanya dan bantu gue. Mungkin ada suara lain yang nggak gue notice ya. Jadi Oma Jejer Telu ini adalah bahasa Jawa yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya rumah jajar 3. Terus kenapa sama rumah jajar 3 ini? Oma Jejer Telu atau bisa kita sebut dengan rumah jajar 3 ini adalah 3 rumah yang membentuk pola segitiga. Kira-kira beginilah gambarannya. Jadi kalau dilihat dari atas itu dia kayak membentuk pola segitiga gitu kan. Oma Jejer Telu ini kalau misalkan dibangun, 3-tiganya rumah itu akan terkena sial. Karena salah satu rumahnya itu bakalan dihuni sama satu sosok misterius yang bernama Braung. Braung ini digambarkan dengan sosok yang kayak genderuwo gitu, tapi dia bentuknya lebih besar. Dan gue nggak menemukan gambaran yang jelas tentang Braung ini kayak gimana, karena di Google juga adanya genderuwo doang. Ya intinya kayak mirip genderuwo gitu lah ya. Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang mitos Oma Jejer Telu, dan kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun yang si penulisnya juga lupa kapan tahunnya, tapi kalau gue lihat-lihat dari sudut ceritanya dan beberapa hal yang sedikit menjelaskan tentang kapan kejadian tahun ini, itu mungkin kayak sekitar tahun 80 atau 90-an gitu sih ya. Soalnya di cerita ini dijelasin kalau orang-orang di sini itu belum ada yang namanya telepon genggam. Jadi cuma ada telepon rumah dan telepon umum, yang artinya sekitar tahun 80 atau 90-an mungkin ya. Berarti udah lama banget terjadi. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi kejadian ini berawal dari sebuah bangunan yang direncanakan akan dibangun oleh pabrik gula. Jadi rumah ini akan difungsikan untuk kos para karyawan pabrik gula itu ya. Tapi warga setempat ini curiga kalau si pihak pabrik ini sepertinya punya maksud lain selain dari membangun rumah untuk kos karyawan. Karena pemilihan lokasi untuk pembangunan rumah ini berada tepat di 2 rumah yang paling tua di desa itu, dan 2 rumah ini agak sedikit angker. Tapi warga cuma bisa protes doang tanpa bisa berbuat apa-apa karena izin pembangunan itu sudah didapatkan oleh pabriknya. Jadi ya para warga cuma bisa ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa lah. Jadi dimulailah acara peresmian yang biasa kita sebut tuh peletakan batu pertama ya. Buat kalian yang belum paham apa itu peletakan batu pertama, itu kayak sebuah acara peresmian bangunan atau sebuah proyek yang kalau peresmian itu udah dibuat artinya hari itu pengerjaannya akan dimulai. Ya jadi kayak semacam tradisi gitulah ya. Tapi setelah seminggu pengerjaan, kejadian aneh ini mulai terjadi. Ingat sama 2 rumah yang paling tua di desa yang tadi kita bahas? Salah satu rumah ini dihuni oleh seorang wanita yang bernama Bu Rismoyo.
Bu Risma ini tinggal bertiga sama anak perempuan dan cucunya. Jadi setelah sekitar seminggu peletakan batu pertama itu, malam harinya, Bu Rismoyo ini mendengar suara tangisan di atas loteng rumahnya. Pas banget di atas kamar tidurnya. Jadi kayak dia lagi tidur-tiduran gitu, terus tiba-tiba di lotengnya itu ada sebuah kayak orang nangis. Ya kalau dipikir-pikir masa ya cucunya atau anaknya nangis di loteng kan nggak mungkin. Jadi karena takut, Bu Rismoyo ini langsung pengen lari ke kamar anaknya. Jadi untuk pergi ke kamar anaknya ini, Bu Rismoyo itu harus melewati ruang tamu, di mana ruang tamu itu ada telepon rumahnya yang tiba-tiba berdering pas Bu Rismoyo lagi jalan ke kamar anaknya. Ya karena abis dia dengar hal aneh, ya kan tadi, ya dia mikir dong ini aneh-aneh juga nggak nih? Bu Rismoyo tadi berpikir untuk nggak ngangkat ya, dibiarin aja. Tapi karena dia ingat anaknya ini punya suami dan mungkin aja itu suaminya, ya takutnya ada hal darurat apa. Jadi Bu Rismoyo itu memutuskan untuk mengangkat teleponnya. Teleponnya diangkat sama Bu Rismoyo dan langsung halo, tipikal orang nelpon lah ya gimana. Ditungguin sama Bu Rismoyo tapi nggak ada yang menjawab. Bu Rismoyo ini kayak mungkin berpikir kayak yang namanya zaman dulu ya, mungkin apa sinyalnya jelek atau gimana gitu kan. Jadi ditungguin dulu sebentar sama Bu Rismoyo karena dia penasaran siapa yang nelpon malam-malam. Tapi setelah beberapa menit gak ada jawaban, akhirnya Bu Rismoyo ini paling ini orang iseng gitu kan. Pas mau ditutup, Bu Rismoyo ini mendengar suara orang kayak abis nangis gitu, kayak ya kayak abis nangis sesenggukan, yang akhirnya langsung dijawab lagi sama Bu Rismoyo. Halo Mbak, tapi kali ini orang yang ada telepon itu menjawab dan dia bilang, Bu, tolong saya. Anak saya baru saja meninggal dan tolong siram kuburannya biar dia tidak mengganggu. Bu Rismoyo ini bingung dan akhirnya Bu Rismoyo ini nanya, kamu siapa? Lagi-lagi dia nggak menjawab. Tapi Bu Rismoyo itu masih mendengar kayak dia itu masih kayak sesenggukan, kayak nahan nangis. Mungkin ya Bu Rismoyo mikir kayak, oh mungkin dia pengen ngomong tapi susah gitu, jadi ditungguin lagi sama Bu Rismoyo. Hal yang nggak harus dilakukan sama Bu Rismoyo. Karena tiba-tiba suara sesenggukan itu jadi suara cekikikan yang kayak serem banget sih gitu. Bu Rismoyo kaget dan langsung dibanting teleponnya. Tapi nggak pakai lama telepon ini berdering lagi dan lagi-lagi Bu Rismoyo ini bingung ya. Ini orang apa bukan gitu? Kalau orang ini orang iseng banget. Jadi masih ragu-ragu, tapi Bu Rismoyo ini kesel gitu kan ya. Kalau misalnya ini orang, ibaratnya, gua tabokin nih kalau orang gitu kan ya. Jadi karena kesel, Bu Rismoyo ini akhirnya ngangkat lagi loh. Dia angkat lagi teleponnya, sambil dia agak membentak sedikit ya kayak, halo, ini siapa? Sama seperti pertama, nggak ada yang menjawab. Tapi kali ini, suaranya bukan dari telepon. Dia dengar suara tangisan, suaranya itu deket banget. Dan akhirnya, apapun, siapapun atau makhluk apapun yang ada di sana yang megang telepon ini bilang kalau sebenarnya saya dari tadi ada di sebelah kamu. Yang membuat Bu Rismoyo itu langsung kayak darahnya naik gitu kan, kayak ketakutan banget. Dia memutuskan untuk langsung lari aja ke kamar anaknya. Tapi sebelum sampai di kamar anaknya ini, di sudut matanya Bu Rismoyo, dia itu melihat kayak ada sosok wanita yang berdaster putih dan lagi megang bayi yang baru lahir gitu, warna merah gitu kan ya. Tapi Bu Rismoyo ini juga kurang yakin itu bayi atau apa, karena dia cuma ngelihatnya sekilas doang dan langsung masuk ke kamar anaknya. Sejak malam itu, Bu Rismoyo ini nggak mau diajak bicara dan kayak nggak mau ngomong sama sekali, dan juga kelakuannya ini mulai aneh gitu ya, kayak bukan Bu Rismoyo lagi. Bu Rismoyo ini mulai berkelakuan aneh selama berbulan-bulan. Sejak malam itu, tiba-tiba pembangunan rumah ini berhenti karena pabrik gulanya ini bangkrut. Jadi udah kayak tinggal sedikit lagi, 90% lagi lah ya, tinggal dicat atau dicor lagi dan udah selesai. Tapi berhenti begitu aja ya karena pabrik gulanya udah bangkrut juga. Setelah terbengkalai selama 2 tahun, kejadian aneh ini menimpa juga salah satu penghuni ya, yang gue bilang di awal tadi, 2 rumah yang paling tua di desa ini. Salah satunya itu penghuninya Bu Rismoyo, tapi yang satunya ini namanya Pak Ageng. Jadi pada suatu malam Pak Ageng ini kayak melihat cahaya di dalam rumah kosong ini ya. Tapi kalau Pak Ageng lihat-lihat ini nggak ada tanda-tanda orang baru masuk ke dalam rumah itu, karena pagarnya nggak kebuka dan juga nggak ada kayak jejak-jejak yang mencurigakan gitu kayak ada orang masuk. Nah, Pak Ageng ini mikir takutnya ada maling yang sembunyi di sana. Akhirnya Pak Ageng ini memutuskan untuk pergi masuk ke dalam situ dengan membawa senter jumbo gitu ya, yang buat ronda-ronda gitu. Tapi setelah beberapa lama mengelilingi rumah ini, dia nggak menemukan siapa-siapa atau tanda-tanda orang lain selain dia yang masuk ke dalam situ. Dan Pak Ageng mikir ya, karena udah terlanjur masuk ya, dia sekalian pengen lihat ya kayak ada apa aja sih di rumah ini, bentuknya kayak apa sih rumah ini dalamnya. Akhirnya Pak Ageng ini muter-muter dan ngeliat-liat rumahnya. Pak Ageng ini melihat 4 kamar dan juga 1 kamar mandi. Lagi asik ngeliatin kamar, tiba-tiba dan lagi-lagi suara tangisan itu terdengar, yang asal suaranya dari belakang rumah kosong ini.
Tapi Pak Ageng waktu itu nggak memikir kayak yang aneh-aneh, dia cuma mikir takutnya ada orang yang butuh pertolongan gitu, yang membuat dia langsung jalan ke belakang rumah itu. Sampai di belakang rumah, Pak Ageng nggak menemukan siapa-siapa, tapi suara tangisannya itu makin jelas. Yang membuat si Pak Ageng ini kayak yakin kalau ini bener-bener suara tangisan yang dia dengar, bukan cuma perasaannya aja gitu. Sambil ngarah-ngarahin senternya, Pak Ageng ini mencari arah suara, tapi nggak sengaja senter ini tuh mengarah ke jendelanya Bu Rismoyo. Dimana di situ dia melihat kayak ada orang yang lagi ngeliatin dia. Karena penasaran ya, Pak Ageng itu akhirnya nyamperin jendela kamarnya Bu Rismoyo. Dia kaget karena di situ dia melihat Bu Rismoyo yang kayak ngeliatin dia tuh aneh banget gitu ngeliatinnya. Jadi wajah dan tangannya ini ditempelin ke jendela sambil ngeliatin ke arah Pak Ageng ini berdiri. Pak Ageng ini akhirnya nyamperin dan ngetokin kacanya Bu Rismoyo. Sambil ngetukin jendelanya itu Pak Ageng bilang, Bu Rismoyo ngeliatin apa? Kok sampai gitu banget? Bu Rismoyo ini cuma menyeringai sambil tangannya itu menunjuk-nunjuk dan mulutnya ini bergerak kayak mengucapkan sesuatu. Yang Pak Ageng gak ngerti dia ini ngomong apa, karena kan di dalam kamar jadi suaranya itu gak kedengeran gitu keluar. Setelah beberapa menit kemudian Pak Ageng baru sadar ternyata si Bu Rismoyo ini ngomong, apa itu di belakang kamu? Sambil nunjuk-nunjuk gitu. Ketika Pak Ageng ini nongok belakang, Pak Ageng ini udah gak inget apa-apa lagi. Jadi ceritanya sampai di situ aja. Ya udah, karena Pak Ageng ini ditemukan sama anaknya Bu Rismoyo yang namanya ini Mbak Nani. Cuma seperti yang gue bilang tadi, semua nama karakter ini disamarkan ya, jadi bukan nama aslinya. Si Mbak Nani ini menemukan Pak Ageng ini di depan jendela kamar ibunya dalam keadaan kejang-kejang. Yang akhirnya yang Mbak Nani ini teriak ke warga minta tolong untuk ngebantuin si Pak Ageng ini untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, warga itu banyak yang datang ngejengukin dan mereka nanya apa yang terjadi, kenapa dia bisa kejang-kejang di situ gitu. Tapi Pak Ageng ini nggak bisa ngejawab dengan jelas, dia kayak ngomongnya gagap gitu, mungkin syok atau gimana ya. Cuma yang aneh, dia selalu nunjuk ke siapapun yang ada di depannya sambil ngomong Anin, Anin, Anin. Warga juga nggak tahu Anin itu siapa atau apa gitu. Anin. Gak lama kemudian Bu Rismoyo dan Mbak Nani ini datang ke rumahnya Pak Ageng untuk ngejenguk sekalian. Tapi ketika Pak Ageng ini ngeliat Bu Rismoyo, dia langsung ngebentak Bu Rismoyo dan diusir. Ingat, kata Pak Ageng. Yang akhirnya Mbak Nani ini mikir kalau si Pak Ageng ini nggak tahu terima kasih, padahal dia udah ditolongin gitu. Para warga yang melihat hal ini akhirnya mulai kayak, wah kayaknya bakalan kejadi beneran nih Omah Jajar Telu. Karena katanya tanda awalnya itu 3 rumah ini yang kalau ada penghuninya mereka semua akan bertengkar. Mereka bersama bakalan berselisih gitu lah ya. Karena rumah yang itu kosong, jadi Bu Rismoyo dan Pak Ageng ini mulai berselisih gitu dan warga masih mikir mitos Omah Jajar Telu ini terjadi, tapi masih kayak menepis gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa karena ini masih mitos dan belum ada bukti kalau ini pernah terjadi. Tapi kejadian-kejadian aneh yang menimpa Bu Rismoyo dan Pak Ageng ini kayak merubah sifat mereka gitu loh. Dari mulai Bu Rismoyo, setelah dia mengalami kejadian hal aneh itu, setiap malam ini Bu Rismoyo selalu berdiri di depan rumah kosong yang gagal dibuat tadi sambil menatap ke arah pintu. Seakan-akan dia tuh kayak ngeliatin apa gitu, kayak ada apa gitu yang diliatin sama dia. Yang kalau misalkan pengen ditegur sama warga, Bu Rismoyo ini langsung menoleh dan menyeringai gitu loh. Abis itu dia lanjut lagi ngeliatin rumah itu. Warga yang lihat juga risih kan yang ngeliatnya, ya takutnya ntar dia dimakan. Tapi nggak cuma Bu Rismoyo, Pak Ageng juga melakukan hal yang aneh. Setiap malam mereka ini katanya pernah beberapa kali melihat kalau Pak Ageng ini kayak mencari sesuatu gitu di dalam got di depan rumah kosong bekas pembangunan itu yang gagal jadi. Tapi ketika pengen dideketin sama orang, Pak Ageng ini langsung merangkak masuk ke rumahnya. Memang sih maksudnya jarak rumahnya itu nggak terlalu jauh, tapi kenapa harus merangkak gitu? Itu kan serem coy. Ya nggak sih, malam-malam gitu kan ketemu tetangga niatnya pengen ngebantuin, dia malah ngerangkak masuk rumah. Ya, gue sih pulang aja. Lanjut. Hal-hal aneh yang lain juga sering terjadi, tapi di cerita ini nggak terlalu dijelasin banyak banget karena cerita ini langsung di skip ke 2 tahun kemudian, dimana akhirnya ada sebuah keluarga yang mau ngontrak di rumah itu. Warga dan Pak RT ini udah ngingetin dia kalau rumah ini itu setengah jadi dan agak nggak beres gitu isinya. Tapi keluarga ini kayak nggak terlalu percaya sama hal mistis dan mereka bilang udah berjodoh sama rumah ini dan kalau misalkan nanti cocok mereka bakalan beli rumah ini. Jadi walaupun udah dikasih tahu dan si keluarga ini masih tetap bersikeras buat
tetap ninggalin rumah itu, ya udah akhirnya dilepas sama Pak RT. Akhirnya keluarga ini pindah ke tempat itu, tapi mereka ini juga harus mengeluarkan dana tambahan karena rumahnya itu kan belum jadi banget ya. Akhirnya mereka sendiri yang ngeluarin dana buat ngelanjutin bangunan itu. Keluarga baru ini terdiri dari Pak Ridwan, seorang istri dan 2 anaknya. Anak pertama mereka ini masih sekitar umur 6 tahun dan yang satunya lagi masih menyusui, masih balita banget lah ya. Setelah rumahnya beres dan akhirnya Pak Ridwan ini meninggali rumah itu, nggak pakai lama, malamnya langsung terjadi hal aneh. Jadi kalau kata Pak Ridwan ini, setiap malam jam 12 itu Pak Ageng selalu berdiri di depan rumahnya dia. Nggak tahu Pak Ageng ini mau ngapain. Yang akhirnya membuat risih Pak Ridwan. Pak Ridwan ini keluar rumah dan akhirnya ditegur lah itu Pak Ageng. Pas ditegur, Pak Ageng ini cuma senyum dengan tatapan kosong sambil mundur jalannya. Udah kelar nih sama Pak Ageng ya kan? Udah kelar, Pak Ageng udah masuk dalam rumah. Tiba-tiba anak dia yang pertama itu teriak-teriak di kamarnya. Karena takut terjadi apa-apa, Pak Ridwan ini langsung lari ke kamar anaknya. Yang kemudian pas sampai kamar anaknya ini kayak menunjuk ke arah kaca jendela yang ditutupi sama gorden gitu. Terus dicek lah sama Pak Ridwan. Pak Ridwan ini kaget banget karena pas dia sibak gordennya itu tiba-tiba ada Burismoyo depan jendelanya. Pak Ridwan pada saat itu juga mikir kalau mereka ini emang tetangga yang iseng ya, bukan karena mereka ini aneh, karena aneh gimana gitu ya. Emang tetangganya iseng gitu mungkin mereka itu mikirnya ya, Pak Ridwan ini. Jadi keesokan harinya Pak Ridwan ini ke rumah Pak RT untuk melaporkan hal yang dialami setiap malam sama Pak Ridwan dan keluarga. Akhirnya Pak RT ini mengumpulkan mereka bertiga dan diskusi lah mereka. Ketika Pak RT ini ngejelasin kenapa mereka dikumpulin, Burismoyo ini nangis dan gelengin kepalanya. Ya, dia masih nggak mau bicara, tapi kalau dilihat dari ekspresi dan gestur tubuhnya ya, dia kayak bilang, itu bukan saya. Begitu juga dengan Pak Ageng bilang dia nggak pernah melakukan hal itu. Akhirnya Pak RT ini menjelaskan kalau dari awal pembuatan rumah ini, banyak banget hal yang terjadi. Dan bukan hal yang biasa. Jadi Pak RT ini kayak ngusulin buat manggil kiai buat bersihin rumahnya, dibaca-bacain doa. Tapi sayangnya Pak Ridwan ini menolak. Dan dia langsung pergi gitu aja. Yang dimana membuat para warga ini kayak kesel ngeliatnya ya. Dia minta bantuan, datang ke Pak RT, dia nggak puas sama hasilnya, terus dia pergi begitu aja gitu. Sebuah pilihan yang benar-benar salah. Karena pada malam harinya, setelah rapat ini selesai, Pak Ageng ini terbangun dari tidurnya karena dia tuh merasa haus. Dan pas dia pengen jalan ke dapur, lagi-lagi suara tangisan. Suara tangisan ini berasal dari kamar mandi yang ada di rumahnya Pak Ridwan. Dan karena Pak Ridwan ini orangnya kan kayak realistis gitu ya, dia nggak percaya sama hal-hal mistis. Yang dia pikir itu takutnya anaknya kepleset atau istrinya yang ya kenapa-napa gitu. Dan bisa juga karena dia baru bangun tidur, jadi dia kayak mungkin berhalusinasi. Ya dia mikirnya kayak gitu ya. Pas dia sampai di depan kamar mandi itu, suara tangisannya ini makin jelas. Yang Pak Ridwan itu akhirnya kayak yakin banget kalau dalam kamar mandi ini ada orangnya. Dibukalah ini kamar mandi, tapi nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa atau apapun. Cuman yang aneh, Pak Ridwan ini masih mendengar suara tangisan itu dalam kamar situ loh, dalam kamar mandi itu. Pak Ridwan ini memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi, penasaran sama apa yang ada dalam bak mandi. Takutnya apa gitu kan. Cuma pas dia nengok juga ke bak mandinya, masih nggak ada apa-apa. Yang bikin dia kaget pas dia nengok belakang, ternyata ada istrinya yang lagi gendong anak dia yang paling kecil. Istrinya ini masuk ke kamar mandi sambil senyum sama suaminya. Karena aneh, Pak Ridwan ini nanya dong, kamu mau ngapain dek? Hal yang benar-benar nggak terduga sama Pak Ridwan, tiba-tiba si istrinya ini masukin anaknya ke dalam bak mandi gitu, dilempar ke dalam bak mandi. Pak Ridwan ini kaget banget dan langsung dorong istrinya. Istrinya didorong, nggak pakai lama anaknya diambil dari bak mandi itu. Pak Ridwan marah banget sama istrinya, yang istrinya ini cuma senyum, terus nunjuk ke arah sesuatu yang dipegang sama Pak Ridwan ini. Sambil bilang, itu bukan anakmu. Refleks Pak Ridwan itu nengok ke sesuatu yang ada di pegang tangannya ini. Ternyata itu adalah bayi yang badannya hancur, yang udah nggak berbentuk lagi. Pokoknya begitulah deskripsi dari ini. Ya gue ngebayanginnya juga serem sih ya. Asli gue merinding sekarang. Pak Ridwan ini karena kaget dia langsung lempar bayi itu nggak tahu kemana. Dan juga dia nggak ngeliat istrinya lagi di situ. Jadi dia ini langsung memutuskan untuk lari ke kamarnya untuk ngecek anak dan istrinya. Yang dimana di kamar itu juga nggak ada mereka berdua. Tapi yang pasti Pak Ridwan ini menemukan sosok wanita di jendela kamarnya yang mirip banget sama Burismoyo. Tapi Pak Ridwan udah gak mau mikirin apa-apa lagi, dia langsung keluar rumah. Ternyata anak dan istrinya ini juga ada di luar rumah. Mereka nungguin Pak Ridwan ini dengan tatapan cemas. Jadi malam itu juga Pak Ridwan langsung pergi ke rumahnya Pak RT untuk menceritakan apa yang baru saja dialami. Jadi Pak RT ini sekali lagi menyarankan Pak Ridwan untuk memanggil kiai. Sayangnya Pak Ridwan ini lagi-lagi menolak. Tapi dia ini menolak bukan karena dia tuh nggak percaya lagi sama hal-hal mistis, bukan.
Tapi Pak Ridwan ini punya cara lain untuk membersihkan rumah ini. Jadi dulu Pak Ridwan ini punya seorang guru spiritual yang kalau kita bilang tuh kayak semacam paranormal gitu. Akhirnya Pak Ridwan ini memutuskan untuk pengen manggilnya paranormal aja. Yang akhirnya ya udah terserah lah kata Pak RT ya. Yang penting gimana enaknya kamu deh kalau kata Pak RT. Di cerita ini nggak disebutin namanya siapa ini guru spiritualnya, tapi kita sebut aja Mbah biar lebih gampang ya. Beberapa hari kemudian si Mbah ini datang dan nggak pakai lama, malamnya langsung ritual pembersihan. Dan ritual pengusiran ini berlangsung secara terbuka ya. Jadi kayak ya udah mau lihat-lihat aja gitu. Dan juga seperti layaknya paranormal yang sering kita lihat-lihat tuh ngusirnya ya begitu juga. Si Mbah ini mulai kayak ngomong sendiri, marah-marah sendiri, tiba-tiba menari sendiri. Yang kalau dilihat nggak mungkin banget kalau dia tuh bisa menari. Soalnya Mbah ini buat jalan aja dia pakai tongkat. Setelah beberapa lama kemudian ritualnya selesai dan akhirnya Mbah ini ngejelasin apa yang terjadi sama rumah ini. Jadi si Mbah ini bilang di belakang rumahnya Pak Ridwan ini ada sebuah galian yang tadinya itu dibukanya ngasal gitu, digali ngasal. Jadi si Mbah ini minta tolong sama warga buat ngecek itu lubang ada apa isinya. Warga itu akhirnya mencari tempatnya sesuai instruksi dari si Mbah ini dan ya bener aja ternyata ada sebuah kuburan di mana dalam kuburan itu isinya tuh ada kayak kafan kecil dan juga tulang-tulang kecil yang kalau dilihat-lihat ini kayak tulang bayi. Jadi menurut si Mbah, kuburan inilah yang bikin masalah. Si Mbah ini berpesan sama warga untuk nguburin si bayi yang malang ini ke tempat yang lebih. Akhirnya para warga ini memindahkan jasad si bayi ini ke tempat pemakaman umum yang ada di desa. Dan sebelum si Mbah ini pulang, keluarganya Pak Ridwan ini dikasih jimat satu-satu buat jaga badan. Buat anak yang pertama, buat yang masih bayi, istri, dan juga Pak Ridwan. Tapi ini belum selesai loh. Justru hari ini yang dilakukan sama si Mbah ini malah memperburuk keadaan. Tapi memang setelah ritual pada malam itu, nggak ada kejadian aneh yang menimpa Pak Ridwan, Bu Rismoyo, atau Pak Ageng lagi. Jadi mereka mikir semuanya udah aman dan mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Sedangkan si Pak Ridwan ini mendapat tugas untuk keluar kota yang lumayan jauh dari desanya. Cuma kejadian ini dimulai di mana Pak Ridwan ini beranjak pulang dari tempat kerjanya ke desanya lagi. Pada sore itu, pas si Pak Ridwan ini mau pulang ke rumahnya, Pak Ridwan ini memutuskan untuk nelpon dulu ke wartel ya, warung telepon umum di samping tol untuk ngabarin istrinya kalau dia sore itu mau pulang. Nggak pakai lama istrinya itu ngangkat, akhirnya mereka ngobrol biasa ya kayak suami istri gitu kan, kangen. Terus Pak Ridwan ini mau ngabarin kalau dia pengen pulang sore itu, tapi anehnya Pak Ridwan ini tiba-tiba mendengar suara tangisan yang mirip suara anaknya. Pak Ridwan nanya dong, itu suara siapa yang nangis? Istrinya ini kayak diam dulu sejenak, mungkin istrinya itu kayak ngedengerin, emang ada orang nangis ya gitu kali ya. Setelah itu istrinya bilang nggak ada yang nangis. Dan si istrinya ini juga bilang kalau anak itu lagi tidur. Tapi Pak Ridwan ini masih bersikeras, dia bilang kalau dia itu dengar suara nangis beneran. Cuman ya istrinya juga nggak kalah bersikeras. Dia bilang nggak ada yang nangis. Pak Ridwan ini ngalah dan akhirnya pamit buat langsung berangkat ke desanya. Karena dia yakin banget kalau dia itu mendengar suara tangisan yang mirip suara anaknya. Dia itu jadi kayak gelisah gitu di dalam bus. Pak Ridwan ini pulangnya naik angkutan umum bus gitu buat pulang ke desanya. Kecemasannya Pak Ridwan ini dilihat sama kernet busnya itu. Yang akhirnya ditanyain sama kernetnya, "Pak, lagi ada masalah ya?" Kata kernetnya. Karena ini masalah pribadi, Pak Ridwan ini cuma tersenyum sama kernetnya yang menandakan kalau dia tuh nggak mau cerita. Cuma sepanjang jalan, Pak Ridwan ini kayak beberapa kali mergokin si kernet ini ngeliatin Pak Ridwan. Seakan-akan tuh dia kayak penasaran gitu. Kayak ngeliat apa gitu kernetnya itu ya. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Ridwan ini sampai di jalan raya di mana desanya itu udah deket dari situ. Pak Ridwan ini turun, tapi sebelum turun kernet itu berpesan sama Pak Ridwan, "Pak, nanti pas pulang nggak ada salahnya loh Pak cuci kaki, cuci tangan, terus cek bayangan Bapak." Karena di akhir kalimat dia bilang cek bayangannya. Apakah maksudnya itu dia melihat ada orang lain atau ada sesuatu yang lain? Tapi Pak Ridwan ini nggak terlalu menggubris pesan dari si kernet ini karena dia juga nggak ngerti apa yang dimaksud sama kernetnya juga. Jarak dari jalan raya ke rumahnya Pak Ridwan ini nggak terlalu jauh, jadi dia jalan kaki. Dia sampai di desa itu sekitar dini hari, mungkin jam 12 sampai jam 3 pagi gitu ya. Jadi keadaan tuh kiri kanan gelap banget. Cuma yang aneh dia merasa banget nih, dia ngerasa banget kalau ada kayak ada orang gitu di belakangnya itu. Seakan-akan kayak ada orang gitu di belakangnya. Cuma setiap dia nengok ke belakang itu nggak ada apapun. Nggak ada siapapun. Yang akhirnya membuat si Pak Ridwan ini merinding juga dan mempercepat langkahnya. Sampainya di rumah dia langsung buka pintunya, tapi pas dia mau ke kamar istrinya, di mana itu juga kamarnya dia, Pak Ridwan ini ngelihat kalau anaknya yang umur 6 tahun ini kayak ngintip dari kamarnya gitu loh. Pas Pak Ridwan nengok, dia langsung buru-buru nutup pintunya. Pak Ridwan itu mikir kayak, kok nggak biasanya nih anak jam segini belum tidur? Karena udah malam banget kan waktu itu ya.
Udah pengen pagi malah. Jadi Pak Ridwan ini nggak langsung masuk ke kamar istrinya, dia ngecek dulu ke kamar anaknya tadi. Tapi pas mau dibuka pintunya itu kayak ada yang nahan. Pak Ridwan ini juga mendengar kayak suara orang yang lagi ketawa cekikikan gitu, kayak orang habis ngisengin orang gitu ya. Suaranya itu mirip banget sama anaknya. Dimana itu ngebuat Pak Ridwan ini kayak ngerasa dikerjain sama anaknya sendiri. Dia agak kesel sambil ngetok-ngetok pintunya. Mbak, buka pintunya mbak. Kamu kenapa belum tidur mbak? Tapi tiba-tiba akhirnya pintu ini kebuka sendiri. Kalau dibilang mungkin Pak Ridwan ini ngerasa aneh, yang ngerasa aneh juga. Cuma dia ini masih berpikiran positif ya, masih kayak gak mikirin ke hal-hal yang lain gitu. Pintunya kebuka, Pak Ridwan ini masuk. Anaknya yang pertama ini ternyata masih di atas kasur, masih tiduran gitu, dan ditutupnya sama selimut. Pak Ridwan mencoba ngecek, ngelihat mukanya, dan ya benar, ternyata dia emang tidur. Terus yang tadi siapa? Tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sekelebat bayangan yang lewat. Akhirnya karena takut, Pak Ridwan langsung keluar dari kamar anaknya, terus nutup pintunya. Niatnya langsung pengen masuk ke kamarnya. Cuma Pak Ridwan ini dikejutkan lagi, ternyata ada sosok wanita, di mana itu adalah istrinya yang lagi gendong anaknya. Cuma ada yang aneh dari penampilan istrinya ini ya. Istrinya itu nggak pernah pakai daster putih pas malam-malam. Ditambah lagi, istrinya ini ngegerai rambutnya ke depan gitu loh. Hal yang jarang banget, bahkan mungkin hampir nggak pernah dilakukan sama istrinya. Cuma ya karena sosoknya itu istrinya, jadi dia cuma ngerasa aneh aja. Mungkin malam ini ya ada apa kali gitu kan. Dia masih nggak beranggapan kalau itu bukan sesuatu yang lain, tapi dia masih menganggap itu istrinya. Dan dengan tatapan yang kosong, si istri ini manggil suaminya. Mas, udah pulang ya? Sini mas. Tapi dia ini nggak langsung nyamperin istrinya, melainkan dia itu tiba-tiba ingat sama pesan yang disampaikan ke net yang tadi di bus, buat cuci kaki dan cuci tangan, terus lihat bayangan. Ya kenapa nggak langsung mandi aja sekalian ya? Mungkin udah malam kali ya, takut rematik gitu. Cuma lagi-lagi hal aneh terjadi. Kenapa? Karena setelah dia selesai cuci tangan dan kakinya, dia menghadap ke belakang dan dia melihat kalau anaknya yang masih balita ini berdiri di depan kamar mandi sambil ngeliatin Pak Ridwan ini. Pak Ridwan ini mikir, ini anak baru tinggal berapa minggu doang, kok udah bisa jalan? Merangkak aja belum bisa. Kok ini tiba-tiba bisa berdiri? Pak Ridwan ini mungkin udah merasa aneh kali ya sama keluarganya ini, ada apa sama mereka malam ini. Tapi Pak Ridwan ini masih mencoba untuk berpikir positif. Dia keluar dari kamar mandi dan langsung ngegendong anaknya yang berdiri di kamar mandi itu. Dia nimang-nimang anaknya biar cepet tidur. Niatnya setelah anaknya tidur, dia baru istirahat. Tapi lagi asik nimang anaknya, tapi si istrinya ini nggak mau ngangkat telepon itu. Yang akhirnya diangkat sama Pak Ridwan. Pak Ridwan jadi penasaran kan, siapa sih tengah malam gini nelpon-nelpon. Pas dia ngangkat telepon itu, dia mendengar suara istrinya yang nanya, "Halo mas, udah sampai rumah? Aku dari sore tadi di rumah ibu mas. Maaf ya, tadi aku nelpon ke kerjaan, katanya mas sudah pulang. Jadi aku nelpon ke rumah, takutnya mas sudah pulang beneran." Pak Ridwan ini langsung nutup teleponnya, dan sambil nimang anaknya yang ada dipegang tadi, dia pergi ke kamar untuk ngambil jimat yang dikasih sama Simbah itu. Dimana perjalanan dia ke kamar itu diikuti sama istri dan anak dia yang pertama tadi loh, yang ngintip-ngintip itu loh. Jadi sambil gendong anaknya, dia itu kayak ngubek-ngubek lemari, ngambil suatu barang yang dicari sama dia, tapi nggak ketemu-ketemu. Sosok perempuan yang mirip istri dan anaknya itu masih ngintipin aja dari pintu kamar itu loh. Kayak mereka diem aja gitu. Kayak pengen ngeliatin aja, ngapain gitu. Cuma mereka nggak nanya, mereka nggak ngomong, ya diem aja. Jadi kan biasanya lemari baju gitu kan di pintunya itu ada kacanya ya, pintu buka tutupnya itu ya. Kebetulan lemarinya Pak Ridwan itu ada kacanya. Jadi pas dia ngeliat ke kaca, dimana dia juga ngeliat pantulan anaknya yang digendong sama dia itu bukan anaknya, melainkan sama halnya yang waktu itu dia gendong di kamar mandi waktu itu loh, yang kata anaknya dimasukin ke bak itu loh. Bentuknya sama banget, tapi lebih gede. Tapi Pak Ridwan ini mencoba untuk menahan dirinya, menahan rasa takutnya itu untuk nggak ngelempar anaknya itu, karena dia takut sosok yang lain yang menyerupai istri dan anaknya ini menyerang takutnya. Jadi dia nahan aja gitu. Tapi dia penasaran, apakah sosok anak dan istrinya ini berubah juga? Jadi dia mencoba untuk ngebuka lemarinya itu, kacanya itu diarahin ke anaknya dulu. Dan ternyata anaknya yang tadi, yang ngikutin dia, yang ngintip-ngintip di pintu itu, menjadi sosok yang memakai kain kafan dan mukanya itu hitam. Tahulah ya kalian itu apa. Tapi pas jalan ke istrinya, ini masih sosok yang sama, masih sosok istrinya juga. Cuma Pak Ridwan itu yakin banget kalau itu bukan istrinya. Itu cuma menyerupai aja. Akhirnya ditutup lagi pintu lemarinya, dan tiba-tiba sosok yang menyerupai istrinya ini nyamperin Pak Ridwan. Tapi dengan leher yang patah. Ya, lehernya patah, coy. Dia nyamperin Pak Ridwan, dia nanya, "Nyari ini ya mas?" Apa yang dipegang sama dia itu adalah jimat yang dikasih Simbah,
Yang artinya jimatnya ini kurang kuat buat menahan mereka ya. Kalah jimatnya itu loh. Terus sosok makhluk ini nanya lagi gitu ke Pak Ridwan, anak saya kemarin mana? Yang gue tangkep mungkin anaknya ini adalah bayi yang ada di kuburan yang di semen itu loh. Jadi karena dipindahin, dia tuh kayak ngerasa marah gitu mungkin. Melihat apa yang terjadi di depannya, Pak Ridwan ini nggak bisa menjawab. Dia cuma terdiam, dia pengen keluar. Dia cuma pengen kabur tunggang langgang gitu kan. Pengen teriak, tapi nggak bisa. Tubuhnya benar-benar kaku kayak lagi dipegangin gitu loh. Gak sampai di situ aja, ternyata dia baru sadar ada lagi satu makhluk yang lagi berdiri di atas lemarinya. Badannya hitam dan dipenuhi bulu. Bentuknya besar banget. Itu adalah Braum. Pada saat itu juga Pak Ridwan pingsan. Yang kemudian di pagi harinya dia terbangun di atas kasurnya, lalu para warga itu udah ngumpul gitu ya. Dan juga ada seorang kiai yang setelah beberapa menit Pak Ridwan ini sadar, baru Pak Kiai ini menjelaskan apa yang terjadi. Pak Kiai ini bilang kalau rumahnya ini sekarang dipenuhi oleh makhluk gaib yang nggak tahu dari mana ya. Banyak banget. Cuma karena nggak jelas, Pak Ridwan ini meminta ke Pak Kiai ini untuk menjelaskan lebih detail lagi gitu. Gimana gitu. Akhirnya Pak Kiai ini menjelaskan kalau ternyata kejadian yang dialami oleh Pak Ridwan tadi malam itu ada kaitannya sama pemindahan bayi yang ada di belakang rumah itu loh. Jadi semua kejadian aneh ini terjadi mulai dari si bayi ini pertama kali dikuburkan. Dan orang yang menguburkan bayi ini punya maksud tersendiri. Ya itu masih keyakinan mistis gitu yang gue belum tahu itu maksudnya apa ya. Tapi keadaan itu diperparah saat bayi ini dipindahin. Kenapa? Kan harusnya kalau udah dipindahin ya udah ya. Harusnya pergi gitu kan. Karena mayat si bayi ini ternyata itu punya seorang ibu yang udah juga meninggal. Jadi pas kuburan si bayi ini dipindahin ke makam umum, sosok ibunya ini marah, lalu manggil semua makhluk demit yang ada dimanapun itu diundang ke 3 rumah itu loh. Jadi itulah alasannya kenapa hal-hal aneh itu terjadi. Rumah yang dipilih sama Braum itu rumahnya Pak Ridwan. Yang untungnya ini belum terlalu lama. Karena kalau udah terlalu lama, hal yang lebih parah mungkin terjadi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada Pak Ridwan dan warga yang ada di sana, Pak Kiai itu lalu menunjukkan sebuah botol bening yang di dalamnya itu ada kertas kuning juga. Terus ditutup pakai akar serabut gitu. Pak Kiai ini meminta izin ke Pak Ridwan untuk nanam botolnya di belakang rumahnya Pak Ridwan ini. Dan Pak Kiai ini juga melarang keras siapapun jangan pernah digali, apalagi ngebuka botol ini. Jadi botol ini kan dikubur di belakang rumahnya Pak Ridwan dan jangan pernah digali lagi. Itu pesannya Pak Kiai. Karena yang ada di dalam botol itu adalah Braum. Dimana itu? Dimana sosok itu adalah sosok yang paling mengganggu di rumah ini. Jadi semuanya itu berawal dari dia gitu. Nah gimana ngejelasinnya ya? Braum. Braum. Yang artinya mitos Omah Jejer Telu ini benar-benar terjadi dan bukan cuma sekedar mitos. Kertas kuningnya itu di belakang halamannya Pak Ridwan, akhirnya semua warga desa itu membantu baca-bacain doa rumahnya Pak Ridwan kayak yasinan, segala macam di sana, bersih-bersihin. Ya apa-apa yang tersisa di sana gitu kan. Dan setelah itu semuanya udah normal lagi, nggak ada apa-apa lagi yang mengganggu mereka. Cuma sayangnya Pak Ridwan ini mungkin karena udah terlalu trauma sama apa yang dialami di rumah itu, beberapa minggu kemudian dia memutuskan untuk pindah rumah dari desa itu. Tapi menurut kalian gimana? Serem nggak sih? Menurut gue ini serem banget loh, kayak kalau menurut gue ini lumayan serem loh. Jadi kayak mitos yang ya cuma mitos aja tiba-tiba terjadi beneran gitu.
Gue pengen tahu pendapat kalian tentang cerita horor ini. Jadi kalian buruan komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Jadi terima kasih buat kalian yang nonton dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Jadi gimana ceritanya? Serem kah? Kalau menurut gue sih yang lebih serem buat gue yang ini ya, karena ini langsung terjadi sama gue. Jadi gue pengen ngasih tahu kalian dulu kalau yang sebelah sini itu yang udah gue edit, dimana yang udah kalian tonton tadi. Dan kalau yang ini bener-bener masih halus banget ya, belum gue apa-apain sama sekali, cuman gue potong buat nandainnya aja, di mana letak suaranya. Karena ini masih gue tadi nyari agak lama ya. Sekarang kita lihat, ini bener-bener, maksudnya bener-bener pure, gue belum ngedit sama sekali, belum gue edit, ini file mentahannya, cuman gue potong yang ini. Jadi ini yang pertama ya, ini pertama kali dimana gue notice suara yang aneh ini. Gue bakal muter sebanyak 3 kali, biar kalian notice dulu. Nanti setelah itu baru gue gedein. Jadi dia nahan aja gitu. Itu udah gede sebenarnya ya. Itu harus kalian udah jelas banget sih suaranya. Dan pada saat itu juga gue langsung nelpon teman gue yang ini. Gue takut gitu. Apalagi dia nahan aja gitu. Menurut kalian ini suara apa ya? Apakah suara anak kecil atau suara perempuan? Kalau coba lu dengerin deh, Bin. Ini versinya lebih jelas nih kalau pakai headset kan ya. Nih, jadi dia nahan aja gitu. Suara cewek. Suara cewek ya? Kalau kata temen gue sih suara cewek. Itu menurut kalian gimana? Jadi suara ini muncul pas ketika gue lagi ngebahas tentang Pari tuanya lagi menggendong anaknya itu ya. Yang terakhir. Dan yang kedua ini gue temuin pas Pak Kiainya itu lagi menjelaskan kenapa rumahnya angker. Nah itu gue temuin ada di sini. Ini agak sedikit tertutup, tapi kalau kalian perhatikan baik-baik ini jelas banget suaranya. Ini sekarang dipenuhi oleh... Nah, kalian denger? Gue masih merinding denger ya, serius. Ini sekarang dipenuhi oleh... Kalau kalian nggak notice, gue bakal gedein. Sekarang dipenuhi oleh... Kalian denger? Sekarang dipenuhi oleh... Sekarang dipenuhi oleh... Jelas banget loh itu. Nah yang ini gue gak tahu nih suara siapa. Mungkin gue bantu coba tim ini suara apa gitu. Kalau gue ya. Kalau menurut gue sih kayak suara seumuran sama kita ya, kayak umurnya ibaratnya kayak abang-abang gitu ya, cowok gitu. Coba nih Bim ya. Dipenuhi oleh makhluk. Nah, dipenuhi oleh makhluk. Nah, menurut itu siapa? Dipenuhi oleh Kayak semuran sih iya, cuma kayak gimana ya, kayak ngengeh, kayak nyenye gitu, kayak ngeledek aja gitu. Gimana sih, bercandaan gitu gimana? Iya, gue denger tuh kayak dia Iya. kayak ngeledek gue gitu loh. Iya, yang ya yang gimana ya bercandanya, gitu-gitu. Kayak nah gue denger kayak gitu sih. Iya. Dan sampai sekarang gue masih merinding. Yang terakhir ini gue denger di sebentar. Nah, yang di sini yang terakhir mungkin kalian notice juga, tapi buat gue cuma 3 ini. Dan yang ketiga ini suara ini muncul pas gue lagi menjelaskan gimana ibunya ini marah karena anaknya ini dipindahin dari kuburannya. Yang akhirnya dia memanggil semua demit, yang mengundang semua demit ke rumah itu. Nah, di situ mulai suaranya. Pun itu diundang ke... Nah, suaranya. Apun itu diundang ke... Nah, gue nggak tahu itu suara apa. Tapi yang gue yakinin itu bukan suara noise, karena noise itu suaranya apun itu diundang ke... Begitu ya. Kayak kalau kalian notice juga ada suara pas gue ngomong, itu kayak ada suara kresek-kresek, nah itu suara noise. Tapi kalau ini kayaknya bukan suara noise ya. 3 rumah itu. 3 rumah itu loh. 3 rumah itu loh. 3 rumah itu loh. Menurut kalian gimana? Penilaian kalian gimana? Apakah kira-kira apakah ini beneran nyata terjadi? Nyata terjadi, beneran terjadi. Apa menurut kalian gue ini ngedit? Ya emang gue ngedit sih. Namanya YouTuber masa nggak ngedit? Apa ya ngomongnya itu ya? Jadi menurut kalian gimana? Bukan rekayasa, bukan dibuat-buat loh.
Oh, gini aja. Jadi menurut kalian gimana? Gue pengen tahu jawaban kalian. Buat Jadi menurut kalian gimana? Gue pengen tahu jawaban kalian di kolom komentar.